menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Bocah penjual keripik jadi korban penipuan uang palsu. Viral, sosok bocah yang menjual keripik ditipu oleh pembeli dengan uang Rp100.000 palsu. Bocah tersebut bernama Darwin Jordan Win. Darwin berumur 10 tahun dan merupakan siswa kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri 4 Kota Karang, Teluk Betung Timur. Saat ditemui Tribun Lampung pada Jumat 29 Juli 2022 malam di parkiran kafe Kampung Kecil di Jalan Gatot Subroto, Pahoman, Bandar Lampung, ia bersama ibundanya Yanti. Ia mengatakan tidak menyangka ditipu oleh pembeli dengan uang palsu. Kejadian tersebut dialaminya pada Kamis 28 Juli 2022 kemarin pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Di Jalan Zeta Pagar Alam atau di depan resto makanan siap saji. Menurut Darwin, awalnya ia dipanggil pelaku dan bertanya apa dagangannya dan harganya. Lalu Darwin pun menjawab harganya Rp15.000. Sebelum membeli, pelaku sempat celangak-celinguk samping kanan kiri. Setelah diberi keripik, pelaku memberi uang senilai Rp100.000 dan minta kembalian senilai Rp70.000. Pelajar yang alamat rumahnya di Jalan Teluk Bone 2 Sinar Laut RT 8 LK 3 Kelurahan Kota Karang Raya Teluk Betung Timur itu mengatakan setelahnya orang itu langsung kabur. Dia baru tahu uang yang dikasih pelaku itu palsu setelah tanya ke orang lain karena ada tempelan selasi ban berwarna kuning. Setelah itu ada perempuan muda yang melihat uang yang diterima Darwin dan dicek ternyata memang benar uang itu palsu. Tak lama kemudian perempuan itu memberikan Darwin uang senilai Rp50.000 karena simpati. Adapun pelaku seorang pria agak tua dan menggunakan motor Mio. Sedangkan Darwin biasa berjualan keripik singkong, pangsit, kerupuk jengkol, kelanting, dan pentol coklat. Ia berjualan sampai Raja Basa dan berangkat naik angkutan kota. Ia biasa berjualan sampai Raja Basa hingga stasiun Labuhan Ratu dan sampai malam hari. Tujuan berjualan ingin membantu orang tuanya supaya bisa membayar kontrakan rumah dan harapannya ingin rumah sendiri. Berita selanjutnya, seorang ayah tega lakukan tindak asusila pada anak kandungnya. Kasus ayah melakukan tindak asusila kepada anak kandungnya terjadi di Pringsewu, Lampung. Orang tersebut adalah M berusia 48 tahun, seorang ayah yang tega melakukan tindak asusila kepada putri kandungnya, yakni Bunga berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku M. M ditangkap di rumahnya di Kecamatan Pagelaran, Pringsewu pada Kamis 28 Juli 2022. Ia mengungkapkan pelaku dan korban tinggal satu rumah sementara pelaku dan istrinya sudah bercerai selama 3 tahun. Rio menjelaskan pada Sabtu 30 Juli 2022, tindak asusila yang dilakukan M yakni sejak Juni 2021 hingga Mei 2022. M sendiri mengaku melakukan perbuatan bejat tersebut di saat malam hari. Korban dipaksa untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Saat melakukan aksinya, pelaku selalu mendapat perlawanan dari korban. Namun pelaku mengancam korban dengan sebuah senjata tajam. Rio mengungkapkan dalam sehari pelaku bisa melakukan lebih dari 1 kali tindak asusila. Terungkapnya kasus tersebut setelah Bunga akhirnya memberanikan diri melapor kepada ibunya. Bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini menceritakan semua perbuatan bejat sang ayah. Kemudian setelah mendengar cerita dari anaknya, ibu korban langsung melapor ke Polres Pringsewu.
Dari tangan korban, pihaknya pun mengamankan satu baju berwarna merah, satu buah celana training, dan satu buah senjata tajam. Fakta lain terkuat, AKBP Rio mengatakan korban juga pernah dijual kepada rekan pelaku. Menurut keterangan korban, ia dijual ke teman pelaku sebanyak 1 kali. Hal tersebut dilakukan pelaku karena ia terlilit hutang, sehingga korban diserahkan ke temannya sebagai pelunas utang. Tapi itu masih didalami benar atau tidaknya sebab pelaku belum mengakui perbuatannya tersebut. Jika terbukti melakukan penjualan korban terhadap rekannya, pelaku bisa dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penjualan Manusia. Berita selanjutnya, Ipan, bocah asal Muara II yang terlantar di Pesawaran. Ipan adalah bocah yang mengaku sudah 3 hari berada di Taman Sido Toto, Kabupaten Pesawaran. Saat ditemui Tribun Lampung pada Sabtu 30 Juli 2022, Ipan bercerita kalau ia berasal dari Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Ia mengaku awalnya ia dipesankan ibu tirinya mobil travel untuk mengantarkannya ke rumah ibu kandungnya di Desa Sukarame, Kecamatan Kedondong, Pesawaran. Namun begitu sampai di Desa Sukarame, Kecamatan Kedondong, ia tidak menemukan ibu kandungnya. Ipan menjelaskan saat itu ia hanya mendapati saudara dari ibu kandungnya yang ia sebut sebagai orang tua angkatnya. Namun ternyata bukannya dirawat, justru Ipan kemudian diantarkan ke suatu tempat di daerah Kedondong. Kemudian ia ditinggalkan begitu saja oleh saudara dari ibu angkatnya tersebut di jalanan. Ia mengaku tidak tahu mau kemana, hingga akhirnya ia berjalan kaki saja dan menumpang mobil bak terbuka hingga sampai di Taman Sido Toto. Sementara itu, salah seorang warga bernama Herwan Basir mengaku pertama kali menemukan Ipan saat duduk di bawah pohon di depan Taman Sido Toto, Pesawaran pada Kamis 28 Juli 2022 lalu. Saat itu kondisi Ipan lusuh dan memprihatinkan, sehingga ia ajak duduk di saung di dekat taman. Herwan mengungkapkan ketika ia menduga Ipan adalah anak yang tersesat. Namun ketika Ipan menceritakan kronologi kejadiannya, ia terkejut karena ternyata Ipan bukanlah anak tersesat, tetapi mengaku dibuang ibu tirinya di Muara II. Saat akan diajak untuk pulang ke rumahnya di Muara II, Ipan menolak. Maka untuk membantunya agar bisa kembali pulang, Herwan berinisiatif membuat video YouTube yang memberikan informasi mengenai Ipan. Herwan berharap dengan video yang ia buat, orang tua Ipan dapat melihat kondisi Ipan saat ini dan membawanya pulang. Rencananya Herwan Basir akan melaporkan Ipan ke Polsek Gedong Tataan. Ia mengatakan selama 3 hari di Taman Sido Toto, Ipan hanya makan dari belas kasihan pemilik warung sekitar. Berita selanjutnya, hujan redam satu rumah dan kolam warga di Simpang Pematang Mesuji. Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah di Kabupaten Mesuji mengakibatkan satu rumah terendam banjir serta 1 hektar kolam milik warga terendam hingga alami kerugian puluhan juta rupiah. Kejadian kebanjiran itu sendiri terjadi pada Sabtu 30 Juli 2022 sekitar pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rumah yang terendam banjir itu milik Supriyanto, warga warga RW 02 RT 01 Desa Rejo Binangun, Kecamatan Simpang Pematang.
Sedangkan 1 hektar lahan kolam yang terendam milik Boiman, warga desa Rejo Binangun. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mesuji Sunardi Nyerupa mengatakan berdasarkan hasil mitigasi di lapangan terdapat penyumbatan di beberapa saluran air sehingga mengakibatkan banjir. Sunardi menjelaskan akibatnya saluran air tidak mampu menampung aliran air yang deras sehingga akhirnya banjir terjadi saat hujan turun di wilayah tersebut. Kemudian Sunardi menuturkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait khususnya Dinas PUTR Mesuji untuk dapat menurunkan alat beratnya. Hal itu dilakukan agar membersihkan saluran air yang tersumbat di wilayah tersebut. Berdasarkan keterangan korban Supriyanto, rumahnya memang jadi langganan banjir saat hujan deras tiba. Mengingat keberadaan rumahnya berada di dekat aliran sungai yang tidak mampu menampung debit air saat hujan turun dengan deras. Selain itu, pemilik kolam yang terendam banjir bernama Boiman mengaku akibat banjir ia mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sebab kolam tersebut berisi ikan gurame dan nilai yang sudah siap panen. Kisaran 30.000 ekor ikan gurame dan 10.000 ekor ikan nila lenyap terendam banjir. Berita selanjutnya, 10 peserta ikuti Festival Budaya Ketipung 2022 di Pesawaran. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar Festival Budaya Ketipung 2022 di Museum Nasional Transmigrasi Kabupaten Pesawaran pada Jumat 29 Juli 2022. Festival Ketipung ini merupakan festival yang kali pertama digelar di Kabupaten Pesawaran. Acara tersebut dihadiri segenap jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan mengusung tema budaya yang inovatif. Festival Budaya Ketipung diikuti 10 peserta dari berbagai kecamatan di Pesawaran. Dalam pelaksanaannya, 10 peserta tersebut terlebih dahulu mengirimkan penampilan melalui video. Kemudian video para peserta dinilai oleh Dewan Juri yang akan menjadi poin penilaian. Nurul Azmi, Ketua Karang Taruna Kabupaten Pesawaran mengungkapkan rasa bangganya atas antusias para peserta lomba pada hari ini. Ia juga mengungkapkan sebelumnya ketipung ini digunakan dalam adat proses pernikahan. Acara pernikahan budaya Lampung yang menggunakan alat musik ketipung ini dinamakan Manjau Maju. Azmi berharap festival ketipung tidak hanya dapat diikuti dari berbagai daerah di Lampung saja, tapi hingga nasional bahkan internasional. Sementara Hayani, Ketua Kosidah Seandanan Desa Kota Dalom, mengungkapkan rasa bahagianya saat menjuarai perlombaan ini. Ia mengungkapkan bisa berhasil meraih juara 1 Festival Ketipung 2022 dikarenakan latihan yang rutin setiap hari serta mengedepankan kekompakan. Berita selanjutnya, toilet unik berbentuk semangka raksasa di Taman Anak Menggala. Terdapat 2 buah miniatur semangka raksasa menghiasi Taman Ramah Anak di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dengan warna khasnya hijau, miniatur itu berdiri kokoh berdampingan, tepat di bagian belakang Taman Ramah Anak. Selain sebagai miniatur, semangka raksasa ini juga diperuntukkan sebagai toilet umum pada bagian dalamnya, sehingga hal itu menambah kesan fungsi dari miniatur tersebut. Menurut Indra, salah seorang pengunjung pada Kamis 28 Juli 2022, bentuk dan warna miniatur semangka itu sama seperti warna semangka aslinya. Ia mengatakan miniatur semangka raksasa ini sangat pas dibangun di lokasi tersebut dikarenakan sesuai peruntukannya. Kata Indra, karena merupakan taman ramah anak, jadi miniatur sekaligus toilet umum ini sangat bagus dibangun di lokasi itu. Selain semangka raksasa, di dalam taman juga terdapat patung sepasang panda dengan tinggi 2 meter pada bagian depan taman. Dibuat sama seperti aslinya, 2 patung panda itu juga diletakkan berdampingan.
Pada lokasi taman juga dibuatkan berbagai alat bermain bagi anak-anak. Alat bermain itu seperti ayunan, kursi taman goyang, dan permainan jungkat-jungkit, serta alat bermain lainnya. Akibat wilayahnya yang strategis, Taman Ramah Anak ini sering dijadikan sebagai tempat santai bagi masyarakat saat melintas. Untuk lokasi taman ini tidak jauh dari tempat olahraga umum BMW Sports Center. Taman dibangun pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui CSR Bank Mandiri pada November tahun 2019 lalu. Kini, taman tersebut menjadi tempat rekreasi hiburan bagi masyarakat dan anak-anak di Tulang Bawang. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.